FIFA competition, the FIFA ASEAN Cup. That nobody believes in us, but we believe. Skuad Garuda siap buktikan dominasinya di Asia Tenggara. FIFA ASEAN Cup siap digelar di Indonesia. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Nampaknya dunia sepak bola Asia Tenggara tengah bersiap menyambut babak baru. Yaps, hal ini lantaran FIFA baru-baru ini secara resmi meluncurkan turnamen baru bertajuk FIFA ASEAN Cup. Ajang bergengsi yang akan mempertemukan seluruh anggota ASEAN di bawah naungan FIFA. FIFA ASEAN Cup akan menjadi turnamen antar negara Asia Tenggara pertama yang diselenggarakan langsung di bawah naungan FIFA. Format kompetisi ini disebut akan mengikuti jejak sukses FIFA Arab Cup yang digelar di Qatar pada 2021 lalu. Turnamen ini akan melibatkan seluruh anggota FIFA dari kawasan ASEAN termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam hingga Timor Leste. Dalam peresmiannya, Gianni Infantino selaku Presiden Federasi Sepak Bola Dunia sangat antusias dalam proyek besar ini. Menurut Infantino, FIFA ASEAN Cup dapat membawa harapan dan semangat baru di kawasan ASEAN dan memberikan kesempatan bagi para bintang Asia Tenggara untuk unjuk kualitas di kompetisi naungan FIFA. FIFA juga menegaskan akan berkoordinasi dengan Konfederasi Sepak Bola Asia dan Federasi Sepak Bola ASEAN untuk memfinalisasi format, jadwal, dan tuan rumah perdana turnamen tersebut. Bagi Timnas Indonesia, peluncuran FIFA ASEAN Cup datang di momen penting sebab Garuda baru saja mencatat sejarah dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya. Meski sempat tersingkir di fase selanjutnya, torehan itu membuktikan kemajuan pesat di bawah era baru sepak bola nasional. Tak hanya itu, Indonesia juga menjadi salah satu kekuatan dengan basis supporter terbesar di Asia Tenggara. Dengan infrastruktur stadion kelas dunia seperti Jakarta International Stadium dan GBK, Indonesia dinilai berpeluang besar menjadi salah satu kandidat tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup ini. Fanatisme yang ditunjukkan fans skuad Garuda dinilai akan menjadi tambahan poin penting bagi FIFA untuk menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah perdana. Ditambah lagi kedekatan antara Gianni Infantino selaku Presiden FIFA dan Erick Thohir selaku Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia semakin menguatkan hal itu akan terjadi. Jika hal ini terrealisasi, maka ini juga akan menjadi ujian perdana bagi PSSI untuk mempersiapkan semuanya dengan baik. PSSI sendiri sempat mengutarakan keinginannya untuk menggunakan Jakarta International Stadium sebagai markas skuad Garuda. Yaps, JIS dinilai menjadi tempat yang sangat bagus bagi Timnas Indonesia. Selain mempunyai infrastruktur kelas wahid, JIS juga memiliki kapasitas hingga 82.000 penonton, menjadikannya stadion terbesar di Indonesia, melampaui SUGBK. Kapasitas besar ini menjamin dukungan supporter yang masif menciptakan atmosfer pertandingan yang luar biasa. Selain itu, seperti stadion-stadion modern di Eropa, JIS tidak memiliki lintasan atletik. Hal ini memastikan jarak antara penonton dan lapangan sangat dekat, membuat gemuruh supporter semakin terasa dan pemain lebih termotivasi. PR besar bagi PSSI jika menjadikan JIS sebagai home base Timnas Indonesia ialah rumputnya. Sebagaimana yang diketahui, masalah paling serius JIS saat ini terletak pada rumputnya yang dinilai terlalu mudah terkelupas. Hal ini juga sempat dikeluhkan beberapa pemain Timnas Indonesia seperti Jordi Amat hingga Rizky Ridho. Dengan munculnya FIFA ASEAN Cup, Timnas Indonesia memiliki panggung baru untuk menunjukkan kematangan taktik dan mental. Selain jadi ajang gengsi antar negara, turnamen ini juga bisa menjadi batu lompatan untuk persiapan menuju Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Jika Indonesia mampu memaksimalkan peluang ini, bukan tidak mungkin FIFA ASEAN Cup menjadi era kebangkitan sepak bola nasional sekaligus momentum bagi Garuda untuk benar-benar menguasai langit Asia Tenggara. Turnamen baru yang diumumkan FIFA ini diyakini bakal menjadi prioritas utama bagi PSSI, menggantikan fokus lama pada Piala AFF yang selama hampir 20 dekade menjadi ajang tradisional kawasan. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi memberi isyarat kuat bahwa Indonesia akan menempatkan FIFA ASEAN Cup sebagai turnamen utama di level regional. Menurutnya, hadirnya kompetisi di bawah naungan langsung FIFA membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk menurunkan skuad terbaik, termasuk pemain diaspora yang selama ini sulit dilepas klub Eropa karena Piala AFF tidak termasuk dalam kalender FIFA. Meski demikian, Yunus mengaku PSSI belum mendapat gambaran yang jelas terkait format kompetisi atau turnamen berlabel FIFA tersebut. Tentu FIFA ASEAN Cup ini akan sangat meriah menurut saya, karena labelnya FIFA, FIFA ASEAN Cup.
mungkin bisa saja setingkat di atas AFF untuk sekelas atau di lingkungan ASEAN. Kita menunggu secara teknis apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian turnamennya seperti apa dan lain-lain, ungkap Yunus Nusi. Yaps, berbeda dari Piala AFF yang tidak diakui FIFA, FIFA ASEAN Cup akan diselenggarakan dalam kalender internasional resmi. Artinya Indonesia bisa memanggil para pemain yang merumput di Eropa seperti Calvin Verdon, Kevin Dix, dan Emil Audero tanpa hambatan dari klub. Kondisi ini menjadi alasan logis bagi PSSI untuk mengalihkan fokus. Selain meningkatkan daya saing, turnamen ini juga membuka kesempatan bagi Indonesia untuk tampil dengan kekuatan penuh dan menguji level permainan melawan rival Asia Tenggara secara lebih kompetitif. Jika benar FIFA ASEAN Cup menggantikan peran Piala AFF, maka ini akan menjadi babak baru dalam perjalanan sepak bola regional dan bagi timnas Indonesia, peluang besar untuk menegaskan dominasi di Asia Tenggara dengan komposisi pemain terbaik yang pernah dimiliki. Lantas bagaimana nih tanggapan Sobat Garuda tentang turnamen baru ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.